ciao, welcome back to my YouTube channel. Jadi sebelumnya aku kan udah nge-share video tentang kenang-kenangan pas resign, terus kayak the reason behind my resignation kayak aku udah share juga. Terus akhirnya pada nanya kayak emang selama ini ngerjain side hustle apa sih yang aku kembangin, karena aku sempat singgung juga di video sebelumnya kalau aku tuh resign karena akhirnya mutusin buat jadiin side hustle aku as my main job. Jadi aku bakal bikin satu series gitu. Ini adalah video introductionnya. Di dalam series My Side Hustle, aku bakal sharing kayak beberapa side hustle yang aku udah lakuin, detailnya gimana, aku lakuin sejak kapan, terus apa lagi ya, kayak dimana aku bisa belajar. Mungkin kalau kalian pengen kembangin side hustle yang sama juga, feel free aja. Dan kalau nanti diantara teman-teman ada yang juga punya side hustle yang sama, atau kepo, atau apapun, whatever it is, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ngobrol-ngobrol, bisa jadi dapat teman baru yang seperjuangan, cie. Jadi nanti kita akan seru-seruan bareng di series Side Hustle. Semoga videonya bisa ngebantu teman-teman yang mungkin nih, aku rasa banyak juga yang saat ini sedang berjuang, punya kerjaan utama, punya side hustle juga, dan pengen jadiin side hustle-nya as your main job. Also, karena ini adalah video pembuka sebelum video-video selanjutnya di series Side Hustle, kayak aku juga pengen spoiler dulu, spoiler alert, kayak side hustle apa yang I've been doing these past years. Yang pertama adalah dagang. Aku udah dagang since zaman sekolah, tapi itu kayak nggak ada satu yang settle, bener-bener kayak oke, gue dagang ini dari zaman sekolah sampai sekarang sih nggak ada. Yang terakhir masih bertahan sampai sekarang, tapi dulu tuh kayak nyoba dagang A, gagal, dagang B, gagal, and so on, sampai akhirnya bisa ketemu perdagangan yang sekarang gitu. Nanti aku bakal share detailnya di video. Pokoknya seru banget journey-nya, karena itu sih yang aku paling ngerasa kayak ups and downs-nya berasa banget, dapat banyak pelajaran, pengalaman yang kayaknya sangat berharga, dan aku rasa itu penting banget buat posisi aku sekarang. Next, yang kedua, side hustle-nya adalah aku bikin konten. Jadi, kalau dulu sih sebenarnya pas zaman masih SMA sampai kuliah awal, itu aku side hustle juga as a model. Tapi mostly kan kayak kalau photoshoot buat majalah, buat brand, or kayak fashion show gitu, mostly waktunya tuh take time-nya di jam-jam kayak siang, weekdays, karena kan kayak majalah ya jam kerja kantornya juga kayak gitu. Terus kayak misalnya buat fashion show harus kayak GR-nya misalnya tengah malam kalau buat di mall, yang kayak waktunya kayak agak nggak pas dengan kuliah PPA yang aku udah ceritain di series PPA kan. Kayak itu kuliahnya padat banget and so on, jadi aku nggak bisa pertahanin side hustle as a model. Tapi jadinya switching sedikit nih, agak miring-miring sedikit, masih sama-sama kayak foto, dandan, dan lain-lain, tapi becoming a content creator. Itu juga yang membuka jalan sampai perusahaan yang saat ini aku punya, dan sampai pekerjaan juga yang saat ini aku punya masih dijalanin. Itu aku mulai switching ke konten tuh sejak kuliah kalau nggak salah. Jadi dulu zaman SMA aku punya blog. Jadi it's all started dari blog, karena emang aku basicnya suka nulis. Mungkin diturunin dari mami kali ya, mami aku suka banget nulis juga, maybe that's why I really love writing. Tapi kalau dulu blognya tentang photoshoot, tentang portofolio juga yang aku kerjain. Tapi semenjak harus berhenti modeling, aku pikir apa ya yang aku bisa karyakan lagi. Dan actually ini adalah semacam penghiburan yang atas kayak, karena aku sebenarnya bukan yang kayak suka banget belajar dan kuliahnya harus banget belajar. Jadi ini jadi semacam penghiburan untuk aku, main-main make up, foto, dan seterusnya. Akhirnya switching lah dari blog portofolio ke blog beauty dan beauty, fashion, and lifestyle gitu. Detailnya gimana juga nanti akan disiapin di video lainnya. Terus karena kuliah aku accounting, finance gitu ya, jadi ada juga side hustle yang aku lakukan berbekal ilmu tipis-tipis dari kuliahan
ya walaupun ilmu kuliah tipis-tipis yang kepake, tapi at least logiknya kepake banget, yaitu investment. Jadi back then nih kalau cerita kayak dulu, sebelum kuliah ya, sama sekali kayaknya aku bukan anak investment. Ya tau lah ya dunia model, kayaknya mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama atau berada di dunia yang sama, well apalagi dulu ya pas aku masih jadi model gitu, kayaknya dunianya agak kurang mendukung atau sama sekali tidak mendukung untuk ke arah kayak investment, financial freedom and stuff. Tapi kita lebih kayak easy money juga sih emang ya, maksudnya kayak you came for photoshoot and stuff and then you get paid for, menurut aku really well dibandingin sama pekerjaan-pekerjaan lain, apalagi kayak kerja kantor and stuff gitu, kayak jomplang banget jujur. Tapi dengan kayak gitu jadinya kita kayak we really love to apa ya, to tampil cantik, so jadinya kayak suka shopping and stuff, collection apa gitu ya. Jadi juga suka shopping, suka bergaya-gaya and so on. Jadi walaupun gajinya cukup bagus, tapi waktu aku kerja di model kayaknya nggak terlalu banyak nabung sih. Tapi berbekal aku juga backgroundnya bukan bisnis juga keluarga aku, dan bukan dari kayak yang orang kaya juga, keluarga kita kayak biasa aja. Jadi berbekal itu masih nabung dikit-dikit sih, karena aku tahu kayak maybe someday I will need the money gitu. Tapi bukan yang kayak mengetatkan banget, bener-bener kayak financial planning banget sih, enggak sih dulu. Dan ketika kuliah jadi belajar jadi explore juga, karena nggak cuma pelajarin accounting, tapi jadinya di luar dari kuliah aku jadi interested in finance, gitu. Jadi akhirnya belajarlah tentang finance and investment gitu. So yeah, my other side hustle is investingnya di dalamnya banyak lagi, ada stocks. Dulu pernah coba reksadana, tapi pas udah switching ke stocks aku udah nggak begitu pakai reksadana, karena menurut aku returnnya terlalu kecil. Terus ada peer-to-peer lending, ada franchise tapi patungan franchise gitu, karena kalau franchise sendiri kan mahal ya belum ke situ nih, karena duitnya masih dibutuhin buat yang lain, dan belum berani juga karena jumlah duitnya lumayan gede. Kalau buat franchise perlu waktu juga, perlu tenaga yang buat kayak bener-bener diurusin banget, karena sama aja kayak build your own business gitu kan. Jadi akhirnya aku putusin untuk ambil patungan franchise, karena kalau patungan franchise itu sejenis autopilot, dimana kita tuh invest doang, nanti mereka yang kayak generate report and stuff gitu. Terus apalagi ya selain itu, oh iya, karena mama gue kang jahit ya, jadi aku juga membantu nih ke mamahku cariin kayak misalnya order siapa sih yang mau ngejahit baju lah ya, hashtag support mami. Jadi ada online shop brands yang mau jahit, terus ada kadang-kadang kayak company buat seragam kantor atau seragam toko, kan kalau di mall-mall kalian lihat suka ada seragam karyawan. Nah itu juga aku bantuin ke mami, tapi aku lebih kayak, kalau di situ sebenarnya peran aku lebih ke ngebantuin ya, bukan aku yang kerjain, bukan juga kayak aku yang terlalu involved di situ, tapi I'm just helping my mom, karena mami aku yang masih lebih involved di situ. Karena kan kang jahitnya dia ya kita kagak bisa nih, kayak agak kurang berbakat. Ada satu lagi side hustle yang ketinggalan, yaitu agency. Jadi sebelum resign sebenarnya aku juga udah tipis-tipis paving my way gitu ya ke agency, yang bahkan aku nggak nyangka ternyata itu akan jadi satu hal yang aku seriusin gitu. Padahal dulu sebenarnya sampingan kecil-kecilan aja sama teman-teman. Cuman karena gini, kalau misalnya kita dapet endorsement, aku dapet endorsement, terus kliennya tuh sering kali nanyain kayak, Jan, aku lagi nyari 2 orang lagi nih misalnya yang kayak kamu, boleh nggak dibantuin cari, atau kamu ada rekomendasi nggak gitu. Sampai akhirnya kayak, oh kayaknya sering ya dapet kayak gini, mungkin memang potential, atau mungkin memang jalannya kita di sini. Akhirnya kita coba build, kita coba jalanin. Tapi waktu itu sistemnya masih kayak perorangan dan masih kayak kita-kita aja, belum ada tim and stuff. Jadi kita ya bener-bener seininya kita aja gitu lah jalaninnya. Dan ternyata ini juga yang salah satunya sekarang dijalanin dengan cukup serius gitu. Oke, kayak itu aja set hustle aku. Mungkin nanti kalau aku keinget atau kepikiran,
aku akan lanjutin lagi di series ini. Pokoknya ditunggu aja. Semoga teman-teman suka sama seriesnya. Kalau ada request silahkan ditulis di kolom komentar juga supaya aku bisa baca, supaya aku pasti baca ya. Dan berusaha untuk bisa menjawab komen-komennya, atau kalau ada request video segala macam juga aku berusaha untuk bisa provide itu ke kalian. Berhubung sekarang kita pengacara ya, pengangguran make acaranya adalah rebahan, jadi bisa sering-sering filming mudah-mudahan. Jangan lupa disupport dengan kasih subscribe sama like juga supaya lebih semangat buat bikin konten. Mudah-mudahan tahun ini subscribernya bisa lebih banyak, amin. Bisa punya tim juga supaya bisa buka lapangan pekerjaan lagi buat lebih banyak teman-teman. Karena itu sih yang bikin aku semangat untuk tetap ngejalanin apa yang aku jalanin sekarang gitu. Karena inget punya tim yang perlu bekerja juga, dan punya teman-teman juga yang suka nonton, yang suka support konten aku, yang rasanya aku tuh dapet semangat tuh dari kalian. Cie, no peres-peres club. Oke, jadi gitu aja video introduction kali ini, kayak udah cukup panjang juga. Anyway, semoga teman-teman enjoy sama seriesnya, dan I'll see you guys on another video. Ciao, ciao.